Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam hormatku kepada teman-teman semua. Tidak lupa saya menyapa kepada seluruh pecinta bambu unik di Nusantara. Hadir kembali saya Sendung Tok, channel tentang pengetahuan tentang keunikan yang ada di alam, khususnya bambu unik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Kali ini saya bolang di daerah mungkin masuknya Desa Talang, masih Kabupaten Purbalingga. Nah ini, ikuti terus saya, mudah-mudahan dalam berburu bambu unik mendapatkan hasil yang memuaskan. Kenapa? Agar teman-teman tahu bagaimana perjuangan seorang pembolang, dari jarak yang ditempuh, dari proses eksekusi, dari cara mencarinya, itu harus teman-teman ketahui. Karena dalam mencari bambu unik itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ribuan bambu unik, ribuan batang bambu belum tentu ada keunikan yang berpakem. Kalau hanya sekedar unik itu masih biasa. Nah, tapi unik yang mempunyai pakem. Juga ada beberapa bambu unik yang sudah berpakem tapi masih tergolong mudah ditemukan. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, ini teman-teman agar tahu bagaimana perjuangan seorang pembolang, baik medannya ini luar biasa. Nah ini di pegunungan ini. Nah itu dekat sungai. Nah ini, oke, kita lanjut teman-teman. Mudah-mudahan dapat yang super unik. Nah, dan perlu diketahui teman-teman, kalau seorang pembolang, khususnya saya pribadi, apabila bolang di dekat rumah atau di perkampungan, itu harus minta izin dulu pada yang punya kebun. Karena apa? Itu hak milik. Jadi seorang pembolang itu harus punya etikanya, yaitu harus minta izin, misalnya dibayar. Tapi kalau untuk di sini di desa, insya Allah mayoritas itu tidak mau dibayar. Karena apa? Mereka bilang tinggal potong saja. Karena apa? Yang dicari hanya satu. Nah ini teman-teman, itulah sambung rosok di desa. Jadi antara satu dan satunya itu saling melengkapi, saling tolong menolong. Nah ini, nah, kalau pakem bambu unik yang mudah ditemukan, nah ini di sini ada ini. Nah ini, nah ini masih mudah untuk ditemukan. Karena ini apa? Ini masuknya ruas pendek, ros yang berdekatan, mungkin ukurannya 3 sampai dengan 5 cm. Itu masuk pakem ruas pendek atau bambu tolak. Nah yang kedua ini, ini tumpang sari ini teman-teman, bambu tumpang sari. Ini juga sudah berpakem tapi masih mudah ditemukan. Bambu tumpang sari, bambu yang alisnya bertumpuk 2. Nah ini sangat berdekatan ini teman-teman. Nah ada lagi, nah ini
Ini bambu sabdo ini. Ini juga sudah berpakem tapi masih mudah ditemukan. Karena apa? Kebanyakan di setiap rumpun ada bambu sabdo, tumpang sari, ros pendek. Nah, itu masih dalam kategori mudah untuk ditemukan. Nah, jadi teman-teman harus bisa tahu mana yang pakem sulit ditemukan, mana yang mudah ditemukan. Dan perlu diingat, bambu unik itu ada pakemnya. Jadi kita harus benar-benar jeli meneliti atau mengkaji bambu tersebut masuk pakem apa. Jangan memaksakan pakem. Misalnya pakem biasa dibilang pakem yang luar biasa hanya demi sebuah materi, itu jangan. Itu kasihan mereka yang baru belajar tentang bambu. Jadi kita harus bilang apa adanya. Jangan memaksakan pakem-pakem biasa bilangnya luar biasa, pakem yang sulit, padahal itu pakem yang mudah ditemukan. Kasihan teman-teman yang lain. Oke, kita langsung saja. Nah, ini teman-teman. Nah, ini medannya ini mantap ini. Medannya mantap. Nah, tuh. Nih, ini harus benar-benar hati-hati. Karena apa, ini kayak bolang ini di bukit-bukit ini, di pegunungan ini. Jadi benar harus hati-hati. Nah, ini salah satu perjuangan pembolang. Pasti sudah mengetahui bagaimana kalau kita membolang di dataran yang tinggi. Pasti jelas tenaganya itu terkuras. Nah, ini tuh. Nah, kita lanjut lagi. Jadi jangan beranggapan kalau bolang itu mudah, gampang, terus menemukan hasil yang mantap. Ya, kalau rezeki insya Allah kita mendapatkan yang bambu super unik. Karena apa? Faktor rezeki, kejelian, kecermatan. Jadi kalau kita bolang itu tidak serta-merta langsung terjun ke lokasi, tapi harus bisa mengetahui ciri-ciri fisiknya. Jadi kalau sudah mengetahui ciri-ciri fisiknya, insya Allah kalau sudah di kejauhan itu bisa sudah dideteksi. Oh, itu ada unikannya. Cuman belum jelas keunikannya di mana. Nah, ini kita sambil jalan teman-teman. Nah, ini saya melihat ada bambu unik. Nah, itu teman-teman. Nah, ini di pinggir jurang sungai ini. Tuh, lihat. Nah, ini teman-teman yang saya maksud. Ya, bambu ini. Wah, ini harus hati-hati teman. Nah, ini. Jadi kita harus benar-benar mengetahui ciri fisiknya bagaimana. Jadi kalau kita melihat atau menemukan bambu unik, itu jangan langsung dieksekusi, tapi kita teliti dulu, kita lihat. Nah, jadi kalau suatu saat atau kita bolang lagi melihat ciri-ciri seperti itu sudah bisa dideteksi dari kejauhan. Nah, oke, saya akan eksekusi. Nah, ini mudah-mudahan ini aman karena ini jurang teman-teman. Nah, ini itu. Nah, itu lihat teman-teman. Jadi kalau model rantingnya banyak, itu kemungkinan ada uniknya. Oke, saya akan eksekusi. Mudah-mudahan bagus teman-teman. Mohon doanya teman-teman.
Alhamdulillah ini sudah tereksekusi. Ini kita cari tempat yang nah ini bambu rajut sukmo ini teman-teman. Nanti kita bersihkan dulu. Nah ini bambu rajut sukmo. Nah ini bambu rajut sukmo itu bambu yang bagaimana? Nah bambu rajut sukmo bambu yang ranting ini masuk ke dalam lubang. Itu dinamakan bambu rajut sukmo. Rajut aslinya maksud, sukmo itu dalam, jadi ranting yang masuk ke dalam lubang badan sendiri. Nah ini memberi pesan atau pesan buat kita bahwa kita sebagai manusia hendaklah bisa meraba diri kita sendiri. Apakah diri kita sudah benar? Apa diri kita sudah manusia seperti pada umumnya? Nah itu untuk mawas diri. Nah itu untuk mawas diri, bambu rajut sukmo. Nah ini luar biasa. Ini juga termasuk sulit teman-teman. Beda dengan bambu tumpang sari, sabdo, ruas pendek itu masih tergolong mudah untuk ditemukan. Kalau untuk bambu rajut sukmo itu sudah masuk pakem, juga lumayan sulit. Nah yang lebih sulit maning ada rogo sukmo, hampir sama tapi berbeda. Kalau rogo sukmo itu nembus ruas atasnya, kalau ini hanya masuk saja. Nah ini bambu rajut sukmo. Alhamdulillah hari ini sudah dapat hasil. Mudah-mudahan sampai sore mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar teman-teman tambah wawasannya dalam bambu unik. Bagaimana perjuangan pembolang dari eksekusinya, medannya, apalagi ntar kalau ketemu binatang berbisa dan lain-lain, itu sangat beresiko. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Ingat, suatu benda apapun itu tidak boleh untuk diagung-agungkan, tidak boleh untuk disembah. Yang wajib kita sembah Gusti Allah Ta'ala. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam santunku.